Mbak Yasmin, kalau kita ngelihat komik nggak jelas ini ya, dibilang absurd, aneh, apalagi nggak masuk akal mungkin ya. Tapi justru banyak orang yang menurut saya relate bener lah itu ya. Jadi menurut you sendiri, kenapa sih absurditas ini bisa terasa sejujur-jujurnya? Mungkin karena ya manusia itu pada dasarnya kita debut pertama ke dunia pun nggak jelas kan. Kita nggak tahu dapat apa, kita nggak orang tua kita siapa, kita tinggal di mana, habis itu ekonomi sosial kita seperti apa gitu. Dan ketidakjelasan itu akan selalu ada karena ini our first life gitu. Jadi Mbak Yasmin, nggak jelas gitu ya. Lalu kita klik ke AI jadi jelas. Waduh, saya Gimana nggak jelas dalam dunia AI saat ini? kalau saya sih, saya sebenarnya saya bisa bilang saya anti generative art AI karena jadinya pekerjaan mereka mulai menipis gitu. Tapi saya sendiri saya melihat dengan tetap ada orang-orang yang menapresiasi itu. I mean KAI bisa aja memilih AI kan. Tapi mereka memilih kerjasama dengan artis manusia gitu, dengan ilustrator, komikus manusia. Itu artinya memang the human touch, the human artistry itu emang tidak bisa tergantikan oleh. Iya. Dan saya sendiri sih saya nggak khawatir ya, karena saya yakin mau bagaimanapun the soul of art itu dari manusia. Kalau hidup sudah ribet, kenapa nggak kita ketawain aja guys? Kita ngobrol ya tentang dunia komik. Karena itu bukan sekedar gambar, tapi kata-kata yang membuat Anda dan saya tersenyum di tengah keruwetan dunia. Ngobrol langsung dengan seorang yang sangat kreatif, yaitu Yasmin Surkati, founder Komik Nggak Jelas. Yasmin, apa kabar nih? Baik. Hai semuanya, manusia. Komik Nggak Jelas. Gimana idenya? Namanya aja sudah nggak jelas ya, tapi unik ya. Iya, langsung orang tuh langsung ingat gitu. Oke. Jadi awalnya tuh ya, pas pertama kali aku bikin Komik Nggak Jelas tuh pas kuliah. Waktu kuliah. Iya, zaman-zamannya transisi kan ya, dari anak-anak menuju dewasa, banyak galaunya, suka bikin komik-komik yang gak jelas gitu. Kalau kata teman-temanku kayak pas mereka baca komikku soal kita sehari-hari, dia bilang gak jelas banget sih Jess, itu aja namanya gitu. Anything yang gak jelas tiba-tiba boom ya. Iya, jadi gak jelasnya awalnya negatif ya. Oke. Cuman aku kepengen bikin sesuatu yang gak jelas tuh kita ketawain jadi hal yang positif. I mean, why comic? Oh, well, karena aku dari kecil, I grew up with Bobo, Donald Bebek, Karege Kun, Kobo-chan, Doraemon. Gua udah ketuaan nih guys, udah gak inget udah. Oh no, Astro Boy. Dan di rumah ada perpus. Kita ada perpus kecil, bapak aku sama ibuku encourage banget untuk baca buku sampai malam-malam udah tidur mati lampu masih kayak pakai senter gitu baca buku. Wow. Di ke bawah deh. Jadi tadi katakan nggak jelas lahir waktu kuliah ya. Sudah berapa tahun nih ya? Yes. Nggak jelasnya udah berapa tahun nih? Nggak jelasnya udah, kalau komiknya sendiri nggak jelas itu udah menuju 10 tahun. Sekarang seri kedua apa? Sudah jelas? Nggak boleh dong, masih harus on brand. Nggak jelas terus. Jadi kita udah ada 3 volume sama Alex Media. Jadi yang pertama itu ada terlihat di sini, namanya tuh Penghilang Stres. Wow, Penghilang Stres. Maksudnya ini yang pertama? Ini yang pertama, karena pas aku bikin aku stres, Pak. Yang kedua juga berhubungan, dan yang ketiga itu Penghancur Kesal, dan nanti ada yang keempat akan keluar juga di tahun 2025 ini. Jadi Yasmin dari komik dibuat apa aja? Digital juga atau?
Awalnya sebenarnya digital, Pak. Wah, awalnya digital. Iya, jadi awalnya tuh pas zaman komik Facebook. Kalau sekarang kan udah zamannya animasi di TikTok, Instagram feed ya. Dulu tuh sempat booming Facebook komik, Instagram komik. Awal mulanya di situ. Dan waktu itu saya nyoba-nyoba proposal, Pak, ke indie publisher dan Gold. Kita nyoba bikin buku pertama kita. Waktu itu belum ada volumenya karena saya mikir, oh ini buku satu ngetes biasa aja gitu. Karena sebenarnya saya mau jadi ilustratornya Marvel waktu itu. Wow. Ya, udah sampai tes. Saya udah lulus portfolio review, tapi saya nggak lihat emailnya. Pas lagi tes tuh saya nggak lihat emailnya. Saya kira saya gagal. Jadi saya nyoba bikin buku. Ternyata memang jalur takdirnya di sini. Bikin buku di komiknya Jokes. Iya. Tapi yang cukup guys, ini komiknya very interesting ya. Kalau belum baca, make sure you get it. Ini bisa diambil, bisa dibeli di mana? Di Gramedia di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Digitalnya ada? Digitalnya ada juga. Kita ada e-booknya dan juga bisa dibeli di Tokopedia. Wow. Komik nggak jelas penghilang stres. Bisa cerita nggak intisarinya penghilang stres? Jadi intisarinya adalah karakter-karakter di komik ini itu ada Budi, Susi, Cecet, namanya Indah banget ya. Iya. Itu aku mengambil inspirasi dari keseharian sih. Dari apa sih yang ngebuat kita stres sehari-hari, dikatarsiskan lewat karakter-karakter itu dan mengemban filosofi absurdisme. Jadi ketika absurdisme itu ada filosofi di mana ketika kita dapat tragedi karena sudah chaotic banget, salah satu cara yang membuat kita masih waras adalah mengetawakannya dulu. Jadi aku mau mengajak pembaca dengan kalau kita lihat ada karakter yang merepresentasikan itu, jadi ada jarak ya antara kita dengan tragedi dengan karakter dengan tragedi. Kalau kita bisa mengetahui situ, hopefully kita yang melewati hal yang sama jadi lebih ringan hatinya. Gitu. Tadi saya terbentuk satu kata absurdisme. Iya. Itu apa? Terminologinya apa? Absurdisme adalah absurdisme kalau jadi secara saya filosofis, itu sebenarnya ada. Cuman kalau saya ngelihatnya absurdisme adalah ketika kita melihat kejadian dalam dunia nyata yang sangat aneh, tragis, aneh, kita anggap aja ya udah emang dunia itu absurd gitu, dunia itu emang aneh aja gitu. Wow. Kita nggak terlalu terpantri kayak kenapa dunia begini sama kita, ya emang dunia aneh aja gitu. Kita salah satu yang bisa kita ketawakan gitu. Kasih komedi itu komedi. Wow. Bagaimana kalau kita ngelihat dalam dunia perkomikan di Indonesia sendiri, Mbak Yasmin? Aku melihatnya sekarang alhamdulillah ada sebuah semangat membara ya, yang mulai terpercik lagi apinya gitu. Apalagi nggak cuma di mainstream publishing, tapi juga di indie. Jadi banyak komikus yang bekerja sama dengan publisher besar seperti saya dan kawan-kawan seperti kalau tahu si Juki yang sudah sampai ada filmnya, habis itu ada Tay Lalat dan juga teman-teman Scramble dan si Hanjir dan banyak sudah ada. Tapi sekarang lagi ada movement itu indie publishing, jadi komikus publikasi sendiri. I see. Jadi mereka publikasi. Maksudnya komikus pribadi atau asosiasi? Pribadi. Okay. Ada yang asosiasi juga ada, tapi pribadi juga. Contohnya ini buku yang saya bikin pribadi. Jadi emang kadang lebih tipis tapi ada juga yang suitable kalau misalnya sama publisher mainstream dan available di banyak event sekarang. Tapi Yasmin, kalau di publish sendiri gimana distribusinya, marketingnya? Jadi biasanya kalau di online kita buka pre-order. Oke, taruh online aja lah ya, gampang ya. Habis itu offline sekarang tuh banyak event-event yang fokus pada komik-komik seperti Komifuro, Komik Frontier, itu salah satu yang terbesar Pak. Itu sampai dari Jepang itu pada datang, pada ngelihat dari luar itu untuk lihat industri Indonesia seperti apa sih gitu.
Habis itu ada Indonesia Comic Con, habis itu di Jogja ada Komipara. Jadi banyak event-event yang udah support pergerakan komik gitu. Iya. Tapi yang cukup itu Mbak Yasmin kerjasama dengan Star Wars gitu ya? Kalau Star Wars ya Pak? Iya. Kalau itu saya sebenarnya waktu itu jadi kurasi. Saya kurator. Jadi saya fans berat Star Wars. Salah satu yang menginspirasi saya untuk masuk dunia kreatif dan bikin story, waktu itu dapat kesempatan untuk jadi kurator galeri Star Wars fan art di pada saat Star Wars Day. Mbak Yasmin, kalau dilihat Anda ini kan sebagai seorang seniman perempuan di industri kreatif ya. Gimana sih kalau dari sisi seorang Yasmin melihat saya ini seniman perempuan di Indonesia, tantangan terbesar apa sih yang you hadapi selama ini? Waduh. Mungkin salah satunya adalah orang itu kalau dengar kata komikus itu langsung pikirannya memang laki-laki sih Pak. Saya kadang dikira abang-abang Iya, di media sosial kan saya padahal tulis ya created by Jasmine Surkati. Cuman masih kadang orang manggil om, komik Soberi Yong gitu, Mas Min apa gitu. Tapi bukannya itu sebagai kebanggaan? Maksudnya bukan dianggap lagi kebanggaan nggak? Tapi memang ini brandnya masuk memang nggak jelas. Iya. Saya sih nggak apa-apa ya. Tapi yang kocaknya adalah pada saat satu waktu ada event. Saya udah pakai kaos tulisannya saya komikus, komik nggak jelas. Terus saya dikira SPG-nya, bukan komikusnya. Terus aku kayak, ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting komiknya ada. Wah, sampai apa? Yang bikin komiknya mana ya? Saya kira bikin komik laki-laki. Tapi menurut saya ya tadi yang Bapak bilang benar udah sesuai brand. Dan saya sih ngelihatnya kayak berarti saya udah on par. Orang udah nggak ngelihat saya sebagai gender saya apa, tapi kayak karyanya aja sih. Itu menurut saya yang paling penting sih. Iya. Jadi kalau ngelihat komik ini kan memang saya lihat relatable gitu ya. Bahkan a lot of day to day people ngalami stres, kesel. Tapi ini komik nggak jelas, cukup keren sih guys. Penghancur kesal, ya kan? Penghilang stres. Yang kedua tadi apa Mbak? Lupa, nggak jelas. Yang keempat coming up itu ya. Cerita-ceritanya day to day lah ya. Menolong teman-teman yang stres, yang kesel. Mbak Yasmin, tidak perlu makan hati, lebih baik makan enak. Gimana ceritanya Mbak? Ini statement atau gambar atau slogan? Semuanya. Oke. Jadi aku mencoba untuk bagaimana kalau kan mungkin nggak semua orang bisa enjoy komik ya. Mungkin ada yang lebih enjoy novel atau ada yang lebih enjoy quotes. Kalau zaman sekarang kan itu ya quotes, habis itu ada lagu sedihnya di belakang gitu sih terapi. Ya real. Jadi aku mencoba untuk bikin itu kita ngomongnya art print, oke. Ya, jadi prints yang bisa dibawa pulang, yang biasanya relatable dengan identitas atau estetika dan sebagainya. Aku ingin introduce absurdisme ke dalam ranah lifestyle itu juga. Dan untuk selanjutnya sebenarnya jadi kita sempat dapat opportunity untuk kolaborasi dengan KAI, Pak. Kereta Api Indonesia. Wow. Maksudnya art-artnya ini terpajang di semua kereta? Really? Iya, kita terpajang di hampir semua keretanya dari Kereta Api Indonesia, di liverynya, di stasiunnya. Terakhir yang saya tahu ada sekitar 20-an stasiun. Wow. Jawa sampai mana-mana. Oh, di stasiunnya, bukan di keretanya? Di keretanya juga. Di keretanya juga? Iya. Wow. Itu saya missing. Congrats. Terima kasih banget. Itu sebuah dream come true banget. Tiba-tiba diajak kolaborasi oleh KAI, saya bersama dengan dua IP komik lain, yaitu Si Bedil dan Tuti and Friends,
Jadi kita pas kemarin Ramadan itu kita bikin livery Ramadan khusus. Wow. Jadi di keretanya semuanya ada Budi, Susi, Bedil, Tuti. Di dalam kereta juga ada, di stasiun ada. Jadi memeriahkan. Gambar sendiri atau di? Untungnya enggak. Sendiri. Kalau enggak saya keselewat tangannya. di print. Print enggak, maksudnya itu ilustrasi your own illustration as a di print. Yes. Wow. Itu mereka senang banget dan banyak pengunjung dan yang naik kereta juga senang. Jadi menghilangkan stres mudik lewat sana, dan hopefully nih ke depannya insya Allah semua lancar. Suatu tahun ke depan akan ada Budi, Susi, dan kawan-kawan di semua kereta api Indonesia. Wow. Mbak Yasmin, kalau kita ngelihat proses perjalanan Anda sendiri ya, pernah nggak ngalami sebuah keraguan atau kegagalan, and then dalam keheningannya kok gua sendiri nggak jelas sih? Untungnya karena Omron ya. Pastinya almost give up gitu, ya udahlah ini. Pernah sih Pak sih. Okay. Pernah sih. Jadi saya sempat ada waktunya kayak ngerasa kok saya bikin gini-gini aja ya gitu. Kok saya ngerasa saya kok kurang berkontribusi nih terhadap lingkungan juga, atau apa yang saya merasa kayak kayaknya orang nggak terlalu appreciate gitu dengan karya saya. Cuman untungnya waktu itu saya banyak ngobrol dengan keluarga, dan saya juga berdoa, dan salah satunya sebenarnya yang paling waktu itu, ini saya juga nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba pas salah satu event saya waktu itu lagi kepikiran apakah saya kayaknya mau berhenti deh nyerdain ini, mau nyerdain yang lain. Tiba-tiba saya dikasih surat sama pembaca. Wah. Itu benar-benar Pak, lagi kayak kasih surat. Itu saya sampai sekarang masih ada tuh suratnya. Saya bawa terus di dompet. Wow. Isinya kakak terima kasih udah bikin komiknya jelas. Kakak menginspirasi saya untuk bikin komik. So panjang. Waktu itu orangnya ngasih besok hilang, jadi kayak langsung pergi aja gitu. Nggak mau ngasih tahu dia siapa. Terus dari situ saya langsung kayak ternyata saya membuat impact ya gitu. Itu yang membuat saya berjalan sih sampai sekarang. Wow. Agak berkaca saya juga jadi. Jadi ini setiap orang selalu ngalamin ya masa-masa in the valley, dan memang dari brandnya sendiri nggak jelas, lalu konten-kontennya ini sesuatu yang uplifting lah ya, saya lihat ya. Ini sangat-sangat dahsyat sekali sih. Lalu kalau kita ngelihat ya dalam perjalanan daripada Mbak Yasmin sendiri, gimana sih memberikan encouragement kepada generasi muda kita saat ini? Kan anak-anak muda sering mau jadi apa, nggak tahu lah, nggak jelas, semua serba nggak jelas, ya kan? Ini menjadi sebuah tagline so many generation. Yang muda nggak jelas, yang tua setelah gua pensiun, what to do nggak jelas, semua hidup penuh nggak jelas. Iya, aku ngerti sih. Tapi aku melihatnya kan kayak yang tadi dibilang, orang tuh melihat nggak jelas sebagai hal yang negatif gitu. Padahal kalau kita lihat secara positif, nggak jelas itu adalah fase di mana banyak possibilities, banyak opportunities yang bisa dipilih karena jalannya tuh masih nggak jelas nih. Tinggal kita menjelaskan kayak ini mau kesini nggak ya? Apa coba yang ini? Jadi banyak yang bisa dicoba, banyak yang bisa dieksplorasi, dan banyak yang bisa kita cobain gitu. Jadi justru kalau menurut saya ketika kita lagi hidupnya lagi nggak jelas, coba dulu aja apa yang kita suka, apa yang kita ingin coba, apa yang menarik hati kita gitu. Ya, justru nanti mungkin apa yang nggak jelas jadi jelas. Kayak saya komiknya nggak jelas, tapi karirnya cukup jelas, alhamdulillah. Dari sini. Iya. Mbak Yasmin, kalau kita ngelihat komik nggak jelas ini ya, dibilang absurd, aneh, apalagi nggak masuk akal mungkin ya. Tapi justru banyak orang yang menurut saya relate bener lah itu ya. Jadi menurut you sendiri, kenapa sih absurditas ini bisa terasa sejujur-jujurnya? Mungkin karena ya
manusia itu pada dasarnya kita debut pertama ke dunia pun nggak jelas kan. Kita nggak tahu dapat apa, kita nggak orang tua kita siapa, kita tinggal di mana, habis itu ekonomi sosial kita seperti apa gitu. Dan ketidakjelasan itu akan selalu ada karena ini our first life gitu. Jadi itu adalah menurut saya itu adalah state yang selalu ada, selalu jelas di hidup kita adalah hidup itu nggak jelas. Gitu. Makanya menurut saya itu adalah salah satu yang paling relatable pas jadi orang gitu. Agak ini ya. Jadi ada harapan nggak atau ada pesan nggak sih, Yasmin, kalau orang baca komik gua setelah nggak jelas jadi jelas lah. Mungkin bukan. Atau tambah nggak aja lah. Mungkin aku sih tidak expect mereka untuk kayak membaca buku ini akan mengubah hidup Anda jadi sultan atau apa gitu gimana. Oke. Tapi aku lebih kayak kita semua tuh dalam kehidupan yang memang gak jelas. Jadi daripada kita pusing, stres, kesal, sebal, kita nikmatin aja, kita ketawain aja. Karena pasti akan ada waktunya kok semuanya. Tapi pernah nggak waktu you nulis ini cukup unik ya? Setelah you nulis komiknya, lalu tiba-tiba you sendiri ngakas di what's wrong with my brain? Sering sih. Nggak, kadang kan aku kan sekarang udah ada tim ya. Aku udah ya asisten sama ada yang bagian manajemennya juga. Kadang aku suka ngetes, menurut kalian gimana? Habis itu kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Habis itu kadang kayak ini kayaknya nggak jelasnya buat kamu aja deh, Jas. Kayaknya cuma sih revisi. Oh iya. Jadi ya sering kok. Gitu ya. Jadi sampai sekarang kan nulis 4 komik lah ya. Ya 4 atau lebih 4 buku lah ya. Total mungkin lebih kali ya, ke yang 4 buku tuh ya sama Alex Media. Tapi yang kita publish sendiri ada 3 buku. Jadi total 7 lah ya. 7 ya. Ini yang dari semua 7 ini masing-masing kan punya karakter. Itu prosesnya gimana sih? Bayangin bisa kan sampai tiba-tiba bangun tidur terus gua nulis deh penghancur kekesalan atau stres, atau you ngelihat kehidupan banyak orang di kereta api, wah gua nulis sesuatu. Kan kelihatannya nggak jelas nih guys, tapi sebenarnya kan sebuah solusi. Ini penting sekali kan. Gimana tuh story behind the story? Saya tuh punya notebook. Notebook? Jadi saya sering kalau misalnya ada kejadian apapun sehari-hari, itu as simple as I always write down in my notebooks anything that for me lucu gitu. So kadang yang saya suka lakukan untuk mencari ide gitu, saya biasanya naik KRL keliling aja ke sekeliling kota, terus ngeliatin orang, observasi kayak apa sih yang terjadi di luar sana, apa sih yang bisa di jalan atau apa, dan itu biasanya kebanyakan inspirasi saya dari sana gitu. Selain yang pastinya saya dan kawan-kawan saya sama-sama nggak jelas Pak gitu, jadi tinggal kayak guys yuk kita ngobrolan yuk ngapain, itu pulang udah ada konten buat setengah buku kali udah selesai. Biasa sih dari situ sih, itu ya menurutku yang paling penting. Kalau bahasa kerennya riset ya. Riset dari observasi. Jadi emang kedengarannya tidak terlalu seksi, tapi riset observasi itu paling penting buat penulis. Jadi berapa lama proses menulis misalnya penghancur kesal sendiri? Yes. Penghancur kesal sendiri itu penulisan masuk ke sketsa segala dan sebagainya tuh sekitar 3-4 bulan. Nah cuman risetnya itu yang extra time-nya bisa ekstra 2 bulan itu sih. Mbak Yasmin, kalau kita ngelihat ya dalam apa ya komik nggak jelasnya kan kayak kacamata satir lah itu ya, melihat realitas. Saya pikirkan di dunia nyata yang paling nggak jelas, ya kan? Iya. Nah jadi menurut you sendiri, kamu pengen ubah jadi komik strip lucu tuh gimana? Biasanya sih ya setiap penulis tuh ada formulanya masing-masing ya. Kalau saya tuh suka pakai hiperbola dan cocok logi. Itu.
Oke. Jadi biasanya misalnya ada kasus waktu itu yang saya sering pakai jadi contoh, misalnya Olimpiade. Nah, saya gimana caranya bikin Olimpiade lucu? Nah, saya mikir, gimana kalau ada Olimpiade netizen kita kan pasti bisa dapat medali emas semua. Nah, cabang olahraganya apa? Cabang olahraga boxing. Habis itu cabang olahraga stalking. Aduh, mohon netizen jangan serang saya. Tapi yang seperti itu kan cocok lagi itu yang melahirkan komiknya jelas gitu. Wow, Mbak Yasmin, kalau kita ngelihat sebenarnya ambil contoh waktu pilpres, pilkada kan seru ya. Komik nggak jelas keluar sesuatu nggak, buku atau statement Kalau mereduce stres. Kalau saya sih pasti ada, tapi we're keeping it general gitu. Ada apa? Maksudnya ada komik-komik yang kayak misalnya ketika Budi punya partai gitu. Kalau Budi partainya partai apa? Partai anti jomblo gitu. Atau Susi misalnya partai apa? Paling kita bikin kayak gitu sih karena Pernah buat gitu yes kemarin. Tapi kita karena kita nggak main di ranah politik sama sekali untuk ngomong nggak jelas. We want to keep a positive message. Pokoknya kayak kalian mau pilih siapa silakan pilih. Kalau stres pokoknya ada kita gitu. Mbak Yasmin, saya penasaran nih, komik gak jelas waktu itu sampai di tangan Presiden Jokowi lah. Oh iya. Iya kan? Gimana sih Pak Jokowi tertawa ngakak? Jadi waktu itu kita tiba-tiba jadi saya waktu itu tiba-tiba diundang ke Istana Negara bersama dengan beberapa kreator dan artis lainnya, dan kita dapat semacam penghargaan pembuat konten media sosial positif gitu. Waktu itu saya satu-satunya dari komik. Ya. Ada yang YouTuber, ada yang apa. Terus saya juga kaget, wah jadi Bapak stres atau semoga jadi bahagia ya Pak habis baca bukunya. Itu ekspresi beliau gimana? Waktu itu ada kasih buku yang mana nih? Komik yang mana? Yang pertama, penghancur stres, yang penghilang stres. Nah, terus dia kayak gitu. Ya, saya waktu itu edit fotonya dia ada Budi lagi gitu. Tapi itu seru sih, maksudnya itu sebuah apresiasi pastinya kan. Jadi saya juga ngelihatnya kayak berarti konten saya sebagai di media sosial, komik saya, kreasi saya itu juga membangun positivity ya ternyata, dan itu salah satu yang membuat saya juga semangat sih, maksudnya agar ayo kita semua semangat gitu. Gimana perasaan Yasmin sendiri? Wow, sampai nggak jelas sampai di tangan presiden, lalu kamu rebahan gambar-gambar sampai di semua gerbong kereta api, seluruh Indonesia melihat. How do you feel? Well, aku amat sangat bersyukur sih. Maksudnya aku nggak akan berada di posisi ini tanpa berbagai macam support dari pembaca, dari teman-teman, dari kolega, dari yang sudah berpartner dengan komiknya jelas sudah lama ya. Dan aku bersyukur kepercayaan mereka atas Budi dan kawan-kawan itu jadinya makin di mana-mana, membuat Budi dan kawan jadi makin di mana-mana. Jadi aku amat sangat bersyukur banget sih, Pak. Maksudnya senang pasti senang banget gitu. Tapi rasa syukurku paling besar sih. Aku amat sangat terima kasih pada mereka semua. Wow. Jadi Mbak Yasmin nggak jelas itu ya. Lalu kita klik ke AI jadi jelas. Waduh. Saya gimana nggak jelas dalam dunia AI saat ini? Kalau saya sih, saya sebenarnya saya bisa bilang saya anti generative RTI. Oke. Maksudnya AI sendiri sebagai tools, misalnya untuk mempermudah pekerjaan yang mungkin bisa dikesampingkan terus macamnya, itu you do you lah gitu. Saya sih nggak yang kayak gimana. Tapi menurut saya kan sekarang banyak ya Pak ilustrator,
penggiat komik dan sebagainya merasa gamang karena adanya generative art AI. Karena jadinya pekerjaan mereka mulai menipis gitu. Tapi saya sendiri, saya melihat dengan tetap ada orang-orang yang mengapresiasi gitu. I mean, KAI bisa aja memilih AI kan. Tapi mereka memilih kerjasama dengan artis manusia gitu, dengan ilustrator, komikus manusia. Itu artinya memang the human touch, the human artistry itu emang tidak bisa tergantikan oleh. Iya. Dan saya sendiri sih saya nggak khawatir ya, karena saya yakin mau bagaimanapun the soul of art itu dari manusia. Wah. Kak Yasmin, kalau kita ngelihat nggak jelas pesan apa yang akan disampaikan kepada Gen Z kita nih? Oke. Untuk para Gen Z, dunia memang di mata mereka memang sudah banyak yang nggak jelas ya. Karena kan kita bukan oracles, kita nggak bisa melihat masa depan. Jadi message dariku sih kayak stay true to yourself. Ketika dunia nggak jelas, ya ketawain aja dulu. Nanti pasti akan ada saatnya kejelasan-kejelasan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan kalau mau terlalu stres atau kesal, bisa baca komik kita. Mbak Yasmin ini kan ngajar nih guys di sekolah-sekolah, memberikan workshop. Ini luar biasa loh, membangkitkan the next generation untuk bisa berimajinasi dan juga bisa memberikan impact di dalam sosial, dan siapa tahu bisa menghasilkan berkah untuk hidup mereka kan. Amin. Bagaimana tuh ekosistem daripada komik Indonesia sendiri? Kenapa aku mau datang ke sekolah dan sharing? Karena untuk membangun sebuah industri, kita harus punya fondasi yang kuat dulu kan. Dan salah satunya adalah bagaimana caranya generasi yang setelah kita ini itu siap untuk mengembangkan industri itu lebih lanjut. Nah makanya menurut saya salah satu yang paling harus difokuskan adalah edukasi. Edukasi ya? Ya, edukasi. Walaupun maksudnya edukasi ini kan edukasi informal ya. Untuk berpikir kreatif tuh nggak bisa kayak kreatif sama dengan A, kreatif sama dengan B. Jadi yang saya fokusin lebih ke mindset. I see. Dan gimana caranya mengolah sebuah hal yang kita lihat sehari-hari atau sebuah ilmu pengetahuan atau topik atau tema, habis itu kita twist dari sesuatu yang baru. Itu kan sebenarnya kreativitas dari situ kan. Wow. Mbak Yasmin, kalau kita ngelihat ya, apa sih mimpi mungkin paling random yang gua pingin banget tapi belum kesampaian dalam komik gak jelas? Ada nggak? Ada sih. Ini mimpi paling randomku adalah aku kepengen banget suatu hari nanti tiba-tiba ada wahana gak jelas di Dufan atau misalnya di Disneyland. Salah satu wahana yang mungkin roller coaster atau kayak experience. Aku kepengen banget bisa berkolaborasi dan itu terjadi gitu. Jadi nggak cuman orang bisa baca, bisa kayak menikmati dari animasi atau melihat art print dan sebagainya, tapi mereka juga ada experience itu. Mimpi gila daripada seorang Yasmin dalam nggak jelasnya apa? Mimpi gila. Aku sih pribadi aku pengen jadi the next. Aku kepengen bikin my own Walt Disney Studio sih Pak. Dengan IP saya sendiri, selain komiknya jelas ada IP lain. Dan itu why not? Lagi aku tabung dikit-dikit. We're going there right now. There's a bit of like steps we took and hopefully soon. Mbak Yasmin, thank you banget nih. Cukup menyenangkan, cukup menghilangkan stres saya. Nah, gitu ya. So guys, anything you are stressed out itu ya, jangan lupa get komik nggak jelas. Anda akan diajak hidup lebih bahagia lagi lah ya. Mungkin ada satu lagi kata-kata yang diberikan kepada teman-teman di Satu Cerita Untuk Indonesia, Mbak Yasmin. Dalam ketidakjelasan hidup, tetaplah tidak jelaslah. Pokoknya salam gak jelas. Salam gak jelas guys.